Produsen kamera terkemuka Nikon meluncurkan Nikon ZF yang hadir dengan gaya retro, mengingatkan pada kamera film klasik namun dibekali fitur digital terbaru. Untuk harga, Nikon ZF dibanderol sekitar $2.000 Amerika atau setara 32 juta rupiah untuk body only. Acer resmi meluncurkan Veriton NUC AI Mini PC sebagai solusi komputasi kompak di era kecerdasan buatan. Perangkat ini dibekali dengan prosesor Intel Core Ultra generasi terbaru dan fitur konektivitas yang canggih. Acer kembali menggegerkan pasar teknologi dengan peluncuran Veriton NUC AI Mini PC terbaru. Acer Veriton NUC AI Mini PC hadir dengan desain ultra kompak, namun membawa performa tangguh untuk mendukung aplikasi kerja dan AI. Ukuran yang kecil memudahkan untuk digunakan di ruang terbatas tanpa mengorbankan daya komputasi. Perangkat ini didukung oleh prosesor Intel Core Ultra generasi terbaru yang menghadirkan efisiensi dan kecepatan maksimal. Kemampuan grafis terintegrasi dan opsi memori hingga 64 GB menjadikannya siap untuk kebutuhan AI dan multitasking berat. Acer melengkapi Veriton NUC AI dengan fitur konektivitas lengkap seperti port USB 4, HDMI, serta Wi-Fi 7 untuk jaringan super cepat. Hal ini memastikan pengguna dapat terhubung ke berbagai perangkat dan jaringan tanpa hambatan. Keamanan juga menjadi fokus utama dengan adanya fitur TPM 2.0 dan software pengelolaan bisnis. Ini memberikan perlindungan data yang lebih kuat serta kemudahan administrasi bagi perusahaan. Acer Veriton NUC AI Mini PC juga dibekali beragam fitur keamanan lain untuk menjamin kerahasiaan data pengguna. Fitur ini meliputi enkripsi tingkat lanjut serta sistem autentikasi multilapis yang cocok untuk kebutuhan bisnis. Acer Veriton NUC AI Mini PC dibanderol mulai dari $799 Amerika atau setara 13 juta rupiah di pasar global. Dengan harga tersebut, Acer menawarkan kombinasi ideal antara desain kompak, performa tinggi, dan fitur keamanan untuk masa depan digital. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Nikon resmi meluncurkan kamera terbaru bernama Nikon ZF. Produk ini mengusung desain retro yang terinspirasi dari kamera film klasik, namun dilengkapi dengan teknologi terkini. Produsen kamera terkemuka Nikon meluncurkan Nikon ZF yang hadir dengan gaya retro, mengingatkan pada kamera film klasik namun dibekali fitur digital terbaru. Kamera ini mengusung sensor full frame 24,5 megapiksel BCI CMOS yang memberikan hasil gambar tajam dan detail. Kehadirannya membuktikan bahwa Nikon berhasil menggabungkan nostalgia visual dengan inovasi teknologi terkini. Nikon ZF didukung prosesor pengolahan gambar X-Speed 7 yang memungkinkan kinerja cepat dan tanggap dalam berbagai kondisi pemotretan. Sistem autofokus berbasis AI juga ditanamkan untuk mengunci objek secara presisi bahkan saat dalam pergerakan cepat. Hal ini menjadikan Nikon ZF sebagai pilihan ideal untuk fotografi street, portrait, hingga wildlife. Lower third dibekali prosesor X-Speed 7 dan autofokus berbasis AI. Dari sisi video, Nikon ZF mampu merekam hingga resolusi 4K 60 frame per second dengan kualitas warna dan detail yang memukau. Sistem penstabilan 5-axis terintegrasi memastikan hasil video tetap mulus meski tanpa gimbal. Fitur ini membuat Nikon ZF tak hanya menarik bagi fotografer namun juga para videografer konten kreatif. Dari segi desain, Nikon ZF mengusung tombol dan dial mekanis yang memberikan pengalaman otentik seperti kamera analog. Material bodi yang kokoh namun ringan membuatnya nyaman digunakan dalam berbagai situasi. Kamera ini juga dilengkapi layar LCD vari-angle dan viewfinder elektronik beresolusi tinggi untuk mendukung fleksibilitas pengambilan gambar. Untuk harga, Nikon ZF dibanderol sekitar $2.000 Amerika atau setara 32 juta rupiah untuk body only. Produk ini sudah tersedia di pasar global dan diprediksi akan menjadi salah satu kamera mirrorless terpopuler di kelasnya. Dengan perpaduan gaya klasik dan fitur mutakhir, Nikon ZF siap menjadi favorit di kalangan pecinta fotografi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya
pemirsa, emiten properti PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk yang berkode saham PANI menargetkan target marketing sales senilai 5,3 triliun rupiah pada tahun 2025. Hingga pertengahan tahun ini, PANI baru mencapai sekitar 22% dari target yang ditetapkan. Untuk mengejar kekurangan, perseroan telah mempersiapkan sejumlah strategi utama. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau emiten dengan kode saham PANI di bawah naungan Grup Sugianto Kusuma alias Aguan menargetkan pendapatan prapenjualan 5,3 triliun rupiah pada 2025. Namun hingga semester pertama PANI baru membukukan 1,2 triliun rupiah atau setara 22% dari target. Persero menilai pencapaian tersebut masih sesuai ekspektasi dan masih ada ruang pertumbuhan hingga akhir tahun. Direktur PANI Yohanes Edman Budiman menegaskan pihaknya optimistis dapat mencapai target marketing sales 2025. Optimisme ini didukung kondisi makroekonomi yang relatif stabil serta kebijakan moneter yang dipandang menguntungkan sektor properti. PANI yakin strategi proyek dan infrastruktur yang sedang berjalan akan memperkuat daya tarik pasar dan meningkatkan penjualan. Jadi sampai saat ini dari sisi manajemen masih berusaha untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5,3 triliun. Hal yang menjadi pertimbangan kami adalah pemerintah akan menggenjot pengeluaran APBN semester 2 tahun 2025 sekitar 2.121 triliun yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan tren penurunan suku bunga BI yang telah 2 kali turun dari 5,5% menjadi 5%, diharapkan menunjukkan tren positif terhadap perekonomian nasional. Sehingga cost of funding akan ditarik turun dan sebagian besar pembiayaan bidang properti juga turun, terutama pembelian rumah dan ruko. Kami harap hal ini dapat menjadi faktor pendorong minat investasi dan pembelian masyarakat terhadap properti hingga akhir tahun. Untuk mengejar target, PANI fokus pada percepatan pengembangan sejumlah proyek ikonik dan infrastruktur strategis. Salah satu proyek unggulan yang menjadi prioritas adalah Nusantara International Convention and Exhibition atau NICE di kawasan PIK 2. Fasilitas ini diharapkan menjadi magnet baru bagi aktivitas bisnis dan pariwisata di wilayah tersebut. Direktur PANI Arthur Salim menjelaskan bahwa pembangunan tahap B dari proyek NICE sudah selesai dan resmi digunakan pada 30 Agustus 2025. Sementara tahap C sudah rampung dan siap digunakan pada pertengahan September. Adapun pembangunan tahap A ditargetkan tuntas pada akhir 2025 sehingga keseluruhan proyek bisa beroperasi penuh. Di sisi lain, PANI juga turut menggarap proyek strategis Tol Kamal Teluk Nagaraja atau Katarja bersama konsorsium yang melibatkan Salim Group, Agung Sedayu dan PT Duta Geraha Karya. Tol ini targetkan rampung pada 2026, namun beberapa ruas sudah bisa dibuka tahun ini. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas kawasan PIK 2 dan meningkatkan nilai properti. Tim Liputan, IDX Channel.